Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitriani dari kelas 6E Perbankan Syariah. Baik, di sini saya akan menjawab tugas UAS secara off. Yang pertama, bagaimana Anda service recovery terhadap konsumen yang bermasalah atau tidak puas dengan aplikasi yang digunakannya? Menurut saya, ada beberapa langkah logis dalam proses service recovery yang dapat dilakukan oleh perusahaan. Yang pertama, mengantisipasi kebutuhan pelanggan. Sebuah perusahaan harus mengetahui terlebih dahulu apa yang menjadi ekspektasi pelanggan terhadap produk kita, apa yang menjadi keinginan dan kebutuhan mereka, sehingga kita dapat menentukan strategi ke depannya dan menyediakan solusi atas permasalahan dan keinginan mereka. Yang kedua, memahami perasaan pelanggan. Pada saat proses service recovery, sangat penting bagi perusahaan untuk mengetahui masalah dan perasaan pelanggan. Kita harus memahami betul perasaan pelanggan kita dan menyiapkan cara yang tepat serta bertanggung jawab untuk menindaklanjuti keluhan pelanggan. Yang ketiga, meminta maaf dan memiliki tanggung jawab. Kita pastinya selalu diingatkan untuk mengatakan permintaan maaf setiap berbuat kesalahan sedari kecil. Kata maaf seringkali dapat meredahkan amarah antara dua orang atau lebih dalam berbagai situasi. Yang keempat, menawarkan alternatif. Menawarkan alternatif merupakan salah satu metode yang dapat membantu pelanggan yang tidak puas mendapatkan kembali rasa kendali atas apa yang diinginkannya. Daripada memberitahu pelanggan atas apa yang tidak bisa mereka miliki, lebih baik perusahaan fokus pada opsi lain yang memungkinkan. Yang kelima, menebus kesalahan. Salah satu cara untuk memperbaiki situasi dan kesalahan adalah dengan menebus kesalahan itu sendiri. Sesederhana dengan permintaan maaf yang tulus, mengirimkan surat tindak lanjut, atau mungkin menyertakan hadiah kecil dan tanda terima kasih. Yang kedua, apa bentuk pemanfaatan Anda terhadap teknologi dalam customer service? Menurut saya, customer service merupakan garda terdepan bisnis. Salah satu faktor terbesar apakah pelanggan akan tinggal atau pergi. Memiliki aplikasi customer service yang tepat akan membantu meningkatkan customer service yang baik. Otomatisasi proses pada aplikasi membantu bisnis dalam memberikan respon kepada pelanggan yang lebih cepat dan berkualitas serta menyimpan riwayat percakapan dalam satu platform. Dalam dunia layanan pelanggan, ada beberapa pemanfaatan yang mana teknologi dalam customer service dapat menjadi jembatan penting sekaligus aplikasi customer service membantu mengubah bagaimana bisnis berkomunikasi dengan pelanggan. Yang pertama, tersedianya layanan pelanggan selama 24 jam. Kedua, melacak seluruh riwayat percakapan dengan pelanggan. Ketiga, meningkatkan kinerja tim support dan agen customer service. Keempat, memusatkan dan mengorganisir informasi pelanggan. Kelima, merespon pelanggan lebih cepat. Keenam, mengotomatisasi dalam mengikuti dan melihat laporan kinerja tim support. Ketiga, apa menurut Anda tips-tips dalam membangun hubungan dengan pelanggan? Layan pelanggan yang baik akan membantu menunjukkan kepada pelanggan bahwa Anda peduli. Sebagai imbalannya, pelanggan ini akan menjadi loyal dan membeli dari Anda berulang kali. Bangun hubungan dengan pelanggan Anda saat ini. Mereka akan terus menggunakan produk Anda dan merekomendasikan perusahaan Anda kepada teman dan keluarga. Tips-tips dalam bangun hubungan dengan pelanggan. Yang pertama, dapatkan kontak mereka. Yang kedua, mintalah umpan balik dari pelanggan. Yang ketiga, luangkan lebih banyak waktu dengan pelanggan. Yang keempat, mengatasi masalah. Yang kelima, selalu menepati janji kepada pelanggan. Yang keenam, jadilah seorang ahli dan kuasai produk Anda. Ketujuh, kumpulkan dan gunakan testimonial dan bukti sosial. Kedelapan, komunitas mendekatkan pelanggan dengan kita. Kesembilan, gunakan sistem CRM untuk manajemen hubungan pelanggan. Dan yang 10, tawarkan program loyalitas kepada pelanggan. Yang keempat, citra perusahaan baik, maka image yang dibangun menjadi pelanggan percaya dengan perusahaan. Namun, ada salah satu oknum atau pegawai perusahaan yang melakukan kesalahan dalam pelayanan yang mengakibatkan citra perusahaan menurun. Apa yang Anda lakukan jika Anda adalah pemimpin yang harus menghadapi masalah tersebut?
Tidak ada seorang pun yang senang bekerja dengan karyawan dengan kinerja buruk, karena prosesnya menjadi tidak nyaman dan rumit. Akan tetapi, jika hal ini dibiarkan begitu saja, para karyawan dengan kinerja buruk tersebut dapat menjadi pengaruh buruk bagi bisnis secara keseluruhan. Saya sebagai pimpinan yang harus menghadapi para karyawan dengan kinerja buruk di tempat kerja, yaitu pertama, kenali dan pahami akar masalah atau penyebabnya. Sebelum membuat rencana untuk mengatur dan mengubah karyawan yang berkinerja buruk tersebut, Anda harus mendekati karyawan Anda untuk mengenali dan memahami akar masalahnya. Yang kedua, buatlah rencana untuk meningkatkan kinerja karyawan. Sebaiknya membuat rencana untuk meningkatkan kinerja karyawan sesuai dengan informasi yang telah Anda kumpulkan dari pertemuan atau diskusi dengan para karyawan dengan kinerja buruk tersebut. Yang ketiga, perjelas ekspektasi Anda dan diskusikan hal-hal yang dapat memotivasinya. Ketika Anda sudah mengetahui akar masalahnya, Anda dapat membantu dengan mencarikan solusi untuk masalah karyawan Anda. Yang keempat, latih, pantau, dan beri masukan. Ketika perencanaan sudah ditetapkan, kedua belah pihak, pemilik perusahaan dan karyawan, sebaiknya secara teratur memantau kemajuan apakah sudah sesuai dengan tujuan atau objek dari PIP. Yang kelima, hargai peningkatan yang ada. Pemimpin yang hebat tahu kapan harus memberi penghargaan untuk karyawan. Dalam kasus ini, penghargaan dapat sangat dihargai oleh karyawan dengan kinerja buruk yang telah berusaha membuat peningkatan. Jangan pernah meremehkan kekuatan pujian dan ucapan terima kasih yang sederhana untuk para karyawan. Hanya ini yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.